Halo pemirsa Matrels, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penerapan modus tollens untuk mengambil konklusi atau kesimpulan dalam soal-soal yang relevan tentu saja ya dalam konteks logika matematika. Baik, kita langsung saja melihat contoh soalnya. Ya, modus tollens sudah kita bahas di dalam video sebelumnya ya. Jadi rumusannya seperti ini, premis 1 itu dinyatakan sebuah pernyataan implikasi jika P maka Q ya, rumusan umumnya ya, ini sebagai rumusan umum. Kemudian premis 2-nya negasi Q. Kalau modus ponen premis 2-nya adalah P ya. Kalau modus tollens premis 2-nya negasi Q. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah negasi P. Jadi negasi dari pernyataan sebab dari premis yang pertama. Ya, oke. Kemudian kita lihat soalnya. Ya, premis 1 mengatakan jika makan pagi maka berat badan bertambah. Ya, jika makan pagi maka berat badan bertambah. Ini premis 1. Jika P maka Q ya, sudah memenuhi syarat. Premis 1 jika P maka Q. Kemudian premis 2, berat badan tidak bertambah. Nah, kalau kita lihat bunyi kalimatnya berat badan, ada kata-kata berat badan, ini ada kata-kata bertambah ya. Ini kan sama dengan kata-kata yang ada di sini nih. Berat badan bertambah ya. Jadi di kalimat yang berada pada posisi akibat dari premis 1 ya, sama ya, itu kan Q berarti ya, tetapi ada kata tidaknya sehingga premis 2 itu negasi Q, begitu ya, negasi Q. Oke, nah konklusinya atau kesimpulannya tidak makan pagi. Makan pagi itu P, tidak makan pagi berarti negasi P. Berarti benar ya, ini betul sudah mengikuti rumusan yang berlaku dalam modus tollens ya. Betul, ini contoh pertama untuk modus tollens, bentuk soal yang paling sederhana, bisa dikatakan begitu ya, tidak ada variasi sama sekali. Betul-betul bentuk soalnya mengikuti rumusan ya. Sekarang kita lihat variasinya. Oke, ini konteks soalnya masih sama, hanya kita variasi di bagian premis 1 ya, di bagian premis 1. Di premis 1-nya sepertinya berubah dari premis 1 yang di atas ya. Padahal sebetulnya hanya mengubah susunan saja ya. Kita baca premis 1, jika berat badan tidak bertambah maka tidak makan pagi ya. Berarti ini adalah bentuk kontraposisi ya. Dari jika P maka Q ini kan menjadi jika negasi Q maka negasi P kan ya. Kalau kita bandingkan dengan soal yang di atasnya ini, ya, itu adalah kontraposisinya. Kemudian premis 2, berat badan tidak bertambah, ini masih negasi Q. Ya, masih negasi Q. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita menarik kesimpulan? Sebetulnya, kalau kita melihat ini, ya, premis 1 dan premis 2 sudah kelihatan rumusannya seperti itu, kita bisa langsung mengambil kesimpulan kan, menggunakan modus ponen kan, kelihatan ya. Kesimpulannya harusnya adalah negasi P kan begitu ya. Tetapi kan ini kita sedang belajar menggunakan modus tollens. Ya, karena kita sedang belajar menggunakan modus tollens, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah bentuk jika negasi Q maka negasi P menjadi jika P maka Q. Karena keduanya ekuivalen. Ya, dengan demikian kita bisa menggunakan rumusan modus tollens. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua negasi Q, sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Begitu ya. Ya, jadi memang modus ponen dan tollens itu kan sebetulnya hanya berkebalikan saja urut-urutannya ya. Tetapi sebetulnya prinsipnya sama. Ya, keduanya bisa digunakan dalam waktu yang sama untuk soal yang sama. Oke.
Kita lihat variasi yang berikutnya. Nah, masih premis 1 yang divariasi, karena memang premis 2 itu pernyataan tunggal sehingga sulit untuk kita variasi ya. Jadi premis 1 yang dimainkan ya untuk mencari bentuk variasinya. Tidak makan pagi atau berat badan bertambah. Tidak makan pagi berarti negasi P. Betul? Atau berat badan bertambah. Atau Q. Negasi P atau Q. Kemudian premis 2 berat badan tidak bertambah. Ini negasi Q ya. Negasi Q. Oke. Negasi Q ya. Coba ke kanan. Negasi Q, oke. Konklusinya adalah tidak makan pagi, ini berarti negasi P. Nah, tidak ada rumusan yang menggunakan ini kan? Tidak ada rumusan yang persis menggunakan itu. Maka kemudian premis 1 itu kita ubah bentuknya menjadi jika P maka Q. Kita ubah menjadi bentuk ini. Maka nanti kalimatnya akan sama dengan kalimat ini kan? Kalimatnya akan sama nanti. Ya, bunyinya jika makan pagi maka berat badan bertambah. Jadi kalimat tidak makan pagi atau berat badan bertambah itu memang ekivalen dengan ini, dengan jika makan pagi maka berat badan bertambah ya. Kita sudah bahas itu di sub tentang negasi dan ekivalensi ya. Kita sudah bicarakan di situ, oke? Dengan demikian kita bisa menemukan bentuk yang sesuai dengan rumusan modus tollens. Ya kan? Jika P maka Q, yang keluar negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Kalimatnya negasi P berarti tidak makan pagi, begitu. Ya. Oke, ya semoga ini membantu ya, semoga mempermudah. Kalau kalian masih bingung, coba diputar ini berulang-ulang ya, sampai kalian bisa memahami maksudnya. Dan kalau masih ada kebingungan, bisa kontak saya secara pribadi supaya saya barangkali bisa membantu. Oke, God bless.